Salam sejahtera bagi kita semua ya Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai mengenai histogram, poligon frekuensi dan ogive. Tapi pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas tentang subbab 2.2 mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok di halaman 57. Kita akan coba satu persatu mengenai ukuran pemusatan data berkelompok. Sebelum kita masuk pada penyelesaian bagaimana itu ukuran pemusatan data berkelompok, mungkin adik-adik sudah pernah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan rata-rata, median, dan modus pada data tunggal dan data berkelompok. Pada kesempatan kali ini, kita coba ulas kembali bagaimana cara menentukan rata-rata, median, dan modus dari data tunggal. Di sini ada data tunggal di sini ya. Di sini ada datanya. Bagaimana cara kita menentukan rata-rata, median, dan modus? Oke. Kita akan coba satu persatu. Pertama sekali kita akan menentukan rata-ratanya. Oke, di sini ada datanya. Saya sudah pindahkan dari buku ya. Saya sudah pindahkan. Kita coba tentukan rata-ratanya. Untuk menentukan rata-rata, ada rumus yang kita gunakan, yaitu di mana X bar sama dengan sigma X per N. X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X di sini adalah hasil penjumlahan dari data di atas. Ini data tunggal di atas ini dijumlahkan satu persatu. Kemudian N di sini adalah jumlah keseluruhan data di atas. Ada berapa data di atas? Ada 12 ya. Sekarang kita coba substitusikan ke dalam rumus. Di sini kita tulis ulang kembali 42 ditambah 41 ditambah 41 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 41 ditambah 42 ditambah 42 ditambah 43 ditambah 41 ditambah 40 dan ditambah 42 dibagi dengan jumlah keseluruhan data atau banyaknya data di atas. Ada 12 ya. Kita bagi dengan 12. Kemudian kita jumlahkan. Ada berapa? Ini hasil penjumlahan di atas, hasilnya adalah 495 dibagi dengan 12, maka hasil dari pembagian di sini adalah hasilnya 41,25. Oke, jadi kira-kira itu adalah nilai daripada rata-rata. Selanjutnya kita tentukan mediannya. Median, bagaimana cara menentukan mediannya? Median. Untuk menentukan median, ada dua rumus yang kita gunakan. Yaitu yang pertama itu untuk menentukan kalau misalnya data itu genap. Kebetulan di sini datanya genap ya. Jadi itu nanti yang kita gunakan rumusnya untuk menentukan data tunggal, di mana data tunggal di situ adalah genap. Oke. Untuk genap, jadi ME atau median sama dengan X setengah dikali dengan N tambah 1. Itu adalah untuk menentukan datanya itu genap. Kebetulan di sini adalah genap ya. Kemudian untuk menentukan data yang misalnya itu ganjil, kan ada rumus yang kita gunakan untuk menentukan ganjil, yaitu di mana untuk ganjil ME atau dengan median yaitu X setengah ditambah dengan X setengah ditambah 1 baru dibagi 2. Itu adalah kalau misalnya ganjil ya, misalnya itu ada datanya 13, 15,
Sementara yang kita gunakan di sini adalah untuk genap. Karena kebetulan di sini ada jumlah datanya atau banyaknya data ada 12, berarti genap ya. Jadi itu yang kita gunakan. Oke, sekarang kita coba substitusikan ke dalam rumus. Sebelum kita substitusikan ke dalam rumus, pertama sekali dari data di atas tadi, kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita mulai dari yang terkecil di mana ya? Jadi di sini yang terkecil adalah 40. Oke, kita mulai dari 40. 40 ada berapa 40 ya? Setelah kita mengurutkan, baru kita substitusikan ke dalam rumus. Rumusnya tadi adalah X setengah kali dengan N tambah 1. Oke, kita masukkan X setengah. N-nya berapa? N di sini keseluruhan data, jumlah keseluruhan data atau banyaknya data, yaitu 12 tambah 1. Kemudian X setengah. Ini di dalam kurung ini kita jumlahkan ya. Ini jumlahnya 13. Kemudian ini kita kalikan ke sini. Kita kalikan. Berarti X 13 per 2. Maka hasilnya adalah X 6,5. Jadi dari data di sini yang kita urutkan, ini adalah X1 ya, ini X1, ini X2, ini X3 dan seterusnya. Di sini adalah terakhir adalah X12. Dari rumus kita telah menentukan X 6,5. Jadi di sini dia 1 2 3 4 5 6. Ini adalah X6 dan ini adalah X7. Jadi di sini ada X6,5. Nah, di sini ada X6,5. Berarti di antara 41 dan 40. Ini di antara 41 yang ini 41. Berarti hasilnya adalah ini hasilnya ya. Ini hasilnya yaitu 41,5. Jadi itu adalah hasil daripada median. Selanjutnya kita tentukan modus, ya kan, modus. Bukan modal usaha, bukan modal gimana ya? Modal dusta. Jadi modus di sini adalah artinya data yang sering muncul, ya kan? Data yang sering muncul itu adalah arti daripada modus. Modus. Untuk menentukan modus, misalnya dari data tunggal, itu tidak ada rumus yang kita gunakan, ya kan? Kita lihat saja datanya yang itu kita lihat dari, mungkin kita tahu dulu apa itu modus tadi kan? Itu adalah data yang sering muncul. Otomatis dari pengertiannya kita tak perlu lagi menggunakan rumus, kita cuman perhatikan datanya. Apa saja angka-angka yang sering muncul. Di sini ada angka-angka yang sering muncul ya, yaitu 41 dan 42. Kalau misalnya 40 berarti hanya 3 ya, muncul hanya 3. Sementara yang 41 ini 41. Di sini 41 itu sering muncul ya, dan 42 juga. Jadi modusnya di sini itu singkat saja, tidak ada banyak lagi dikorek-korek, dicoret-coret, ya kan? Jadi singkat saja, yaitu modusnya 41 dan 42. Jadi kira-kira itu adalah hasil daripada modus. Oke, coba perhatikan di atas. Oke, kemudian kita coba masuk pada contoh soal 2.11. Di sini
contohnya di sini udah dibuat di tabel ya. Di tabel di kolom pertama ada kelas, ada kolom kedua batas kelas, kolom ketiga frekuensi. Nah, di sini di contoh 2.11 data yang disajikan dalam distribusi frekuensi berikut merupakan data usia 50 orang terkaya di Indonesia. Nah, di sini sudah ditentukan rata-ratanya. Di sini sudah ditentukan rata-ratanya, yaitu di data usia yang 50 orang terkaya di Indonesia, yaitu frekuensinya di atas itu adalah 43,6 tahun. Selanjutnya kelas keempat, di mana di kelas keempat di situ ada di sini ya, kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat yaitu 45 dan 49. Yaitu kelas keempat 45,5 dan 49,5. Mungkin adik-adik bertanya ya, mungkin dari frekuensinya tadi sudah ditentukan 43,6 tahun. Bagaimana cara dapatnya yang 43,6? Kemudian juga di sini kelasnya kok di sini ada 44,5 dan 49,5, sementara di sini hanya 45 dan 49 di kelas yang 4. Nah, sini ada nanti kita tentukan. Kemudian di sini lagi median, kan? Median 45,25. Modusnya lagi 47,1. Bagaimana cara dapatnya? Oke, supaya adik-adik tidak bingung, coba perhatikan di sini. Saya akan coba uraikan. Untuk di sini pertama sekali harus kita tentukan rata-rata, median, dan modus seperti yang pada data tunggal di sini. Hanya sedikit perbedaannya ya, bagaimana cara menentukan rata-rata, median, dan modus dari data berkelompok. Di sini adalah data berkelompok, sementara yang tadi kita kerjakan adalah data tunggal. Nah, kita coba selesaikan. Oke, ini datanya sudah saya pindahkan dari buku ya. Nah, karena mungkin nggak bisa kita coret-coret di buku, jadi kita pindahkan saja ke buku untuk mencari rata-ratanya, median, dan modusnya. Oke, untuk menentukan rata-rata, pertama sekali kita itu harus menentukan nilai titik tengahnya, kemudian perkalian antara frekuensi dengan titik tengahnya. Kita di sini coba tambahkan kolom lagi di sini ya. Kita kolom yaitu XI. XI di sini adalah nilai titik tengah. Titik tengah ya, titik tengah. Oke. Bagaimana cara menentukan nilai titik tengah? Caranya adalah yaitu di kelas pertama itu ada 30 dan 34 ya. Nah, di sini bukan selisih ya, di sini kelas pertama ini bukan selisih di sini sampai dengan kelas terakhir. Tapi 30 sampai dengan 34, nah, kan? Itu adalah namanya kelas pertama. Jadi ini hasil penjumlahan dari sini 30 ditambah dengan 34 baru nanti dibagi 2. Nah, Nah, bisa kita tentukan di sini yaitu 30 tambah 3. Untuk menentukan nilai titik tengahnya, di sini ada kelas pertama. Ini di kelas pertama itu 30 ditambah dengan 34 baru nanti dibagi 2. Akan kita jumlahkan. 30 ditambah 34 berarti hasilnya 64 dibagi 2. Di sini ya, bagi 2 hasilnya 32. Berarti titik tengahnya adalah 32. Nah, ada juga dengan cara kita menentukan nilai titik tengahnya yaitu 30, kan? Sini ada 30, 31, 32, 33 sampai dengan 34 ya. 34. Nah, ini kita coret, kemudian kita coret lagi, kita coret. Jadi ini adalah nilai titik tengahnya. Berarti simpel lah untuk menentukan nilai titik tengahnya. Kalau misalnya ini agak lama, agak ribet sama kita bisa juga tentukan dengan cara yang ini. Jadi kita ambil aja nilai titik tengahnya. Oke? Titik tengahnya berarti 32. Selanjutnya 35. 35 ditambah dengan 39 baru dibagi 2 lagi. Nah, kita gunakan dengan cara yang kedua ya. Kita gunakan dengan cara yang kedua. Itu 35
sampai dengan 39 ya. 35, 36, 37, 38, 39. Tadi nilai titik tengahnya di sini ada 37. Karena ini mati ya, ini. Jadi hasil yang tersisa adalah 37. Jadi itu adalah nilai daripada titik tengah di kelas kedua. Berarti 37. Kemudian 40. 40 sampai dengan 44. Kan? 40, 41, 42, 43, 44. Ini mati ya, ini mati. Jadi nilai titik tengahnya adalah 42. Kemudian di kelas ketiga, nilai titik tengahnya ada berapa? Kelas keempat, nilai titik tengahnya ada berapa? Nah, kita mulai dari 45, 46, 47, 48, 49. Nah, ini mati ya. Berarti nilai titik tengahnya adalah 47. Di 47. Kemudian nilai titik tengah di 50 sampai dengan 54. 50, 51, 52, 53, 54. Jadi di sini kita lihat bahwasanya nilai titik tengahnya adalah 52. Berarti 52. Nah, setelah kita mendapatkan nilai titik tengahnya, kemudian kita kalikan dengan frekuensi, kan? Fi. Berarti frekuensi dikali dengan nilai daripada titik tengah. Kita kalikan ke sini, kan? 5 dikali dengan 32, berapa itu? 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Berarti 160. 10 kali 37, berarti 370. 7 kali 42, berapa? 294. 20 kali 47, berarti 940. 8 kali 52, berapa? 400, berarti ini 16. Berarti 416. Oke. Kemudian untuk menentukan rata-ratanya, pertama ini dulu jumlahnya berapa ya? Frekuensinya ada berapa jumlahnya? Ini 5, 10, 7, 20, 8. Berarti jumlah frekuensinya di sini Fi sama dengan 50. Kemudian jumlah di sini lagi. Jumlah di sini kita jumlahkan di sini berapa jumlahnya? Berarti 2180. Oke. Ini adalah jumlah daripada hasil perkalian daripada frekuensi dengan nilai titik tengahnya. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus. Rumus yang kita gunakan adalah X bar sama dengan sigma Fi kali Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, di sini sigma Fi kali Xi adalah jumlah keseluruhan daripada perkalian antara frekuensi dengan nilai titik tengahnya. Dan di sini sigma Fi adalah jumlah daripada frekuensinya. Kita langsung masukkan nilai daripada penjumlahan antara frekuensi dengan nilai titik tengah, itu 200, 2180 dibagi dengan ini jumlah frekuensi 50 bagi dengan 50. Nah, kita bagi ya, berarti kita dapat 43,6. Nah, itu adalah nilai daripada rata-rata. Selanjutnya kita tentukan nilai mediannya. Kita tentukan nilai median ya, median. Untuk menentukan nilai mediannya,
kita tahu dulu jumlah frekuensinya, berarti N. N di sini adalah 50. Ya, 50. Kemudian kita bagi 2, yaitu setengah kali N sama dengan 25. Kita pindahkan ke sini ya. Berarti N-nya adalah, atau jumlah keseluruhan frekuensinya di situ adalah 50. Kemudian setengah N. Arti N di sini 50, kita masukkan 50. Berarti bagi 2 berarti 25. Oke. Kita gunakan rumus, yaitu menentukan median ME atau median, TB atau tepi bawah, ditambah dengan P atau panjang kelas, kali dengan setengah kali N kurang frekuensi kumulatif bagi frekuensi median. Ini adalah namanya tepi bawah. Tepi bawah. Oke. Tepi bawah di sini adalah, yaitu di sini di tabel di sini, ini namanya tepi bawah. Kemudian ini adalah namanya tepi atas. Nah, panjang kelas di sini P. Panjang kelas. Panjang kelas. Atau dengan interval kelas. Yaitu panjang kelasnya ada berapa? Yaitu dari 30 sampai dengan 34, kita tahu jaraknya berapa. Berarti ada 5 ya. Berarti seperti tadi di atas ya. Ada 5 jaraknya, yaitu 30, 31, 32, 33, 34. Berarti ada panjang kelasnya ada 5. Berarti 5 panjang kelasnya. Nah, kemudian setengah. Nah, setengah kali N. Berarti itu nanti kita masukin yang 25 tadi ya. Kemudian frekuensi kumulatif. Ini frekuensi kumulatif di sini adalah, yaitu kurang dari kelas median. Misalnya kita memilih kelas median di sini, yaitu kelas mediannya ada di 20 ya. Kenapa kita memilih yang 20? Karena kelas median di sini tidak boleh kurang dari 25. Tidak boleh kurang dari 25, bisa lebih atau bisa juga sama dengan 25 dan bisa juga lebih daripada 25. Yang penting kuncinya tidak boleh kurang daripada 25. Jadi kebetulan di sini adalah 20. Kalau misalnya kita memilih yang kelas ke bawah, berarti itu kurang dari 25. Jadi di sini ada di sini kelas medianya yaitu 20. Oke, kita coba ya. Ini tepi bawahnya kita dapat, yaitu tepi bawah di sini adalah untuk kelas median tadi kita tahu, kita sudah tahu kelas mediannya ada berapa, yaitu di kelas keempat. 1, 2, 3, 4 di kelas keempat, yaitu 20, frekuensinya ada 20. Di kelas median di sini tepi bawahnya di sini adalah 44,5. Berarti TB-nya ada 44,5. Kemudian P-nya atau panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tadi ada 5. Oke. Selanjutnya ini FK-nya berapa? Itu adalah FK-nya itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari kelas median. Kita jumlahkan. Di kelas median tadi ada 20 ya. Jadi ini kita jumlahkan ini. 7 tambah 10 tambah 5 berarti 22. Berarti FK-nya itu adalah 22. Kemudian kelas median. Di sini ada frekuensi median, kelas median. Ada berapa itu? FM sama dengan 20. Ini frekuensinya ada 20. Oke, 20. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus. Kita substitusikan ya. TB-nya berapa tadi? 44,5 tambah dengan panjang kelas 5. Kemudian setengah, kita ganti N. Kita ganti N ya. 50 ya.
50. Kemudian dikurang dengan FK 22 bagi 20. Kemudian 44, 5. Nah, ini dalam kurang ini kita selesaikan dulu ya. Ini langsung kita selesaikan. Berarti 25 kurang 22 bagi dengan 20. Kemudian 44,5 itu 25 dikurang 22 berarti 3 ya, 3 dikali dengan 3 bagi 20. Oke, selanjutnya 44,5. 5 kali 3 15 bagi 20, 15 bagi 20. Maka 44,5 ini kita bagi. Hasil pembagian di sini adalah 15 bagi 20 adalah 0,75. Maka kita jumlahkan menjadi itu hasilnya 45,25. Itu adalah nilai daripada median. Nah, kita sudah mendapatkan nilai median. Selanjutnya kita cari nilai modusnya. Nilai modus dari tabel di sini. Ya, kita cari modus. Untuk menentukan nilai modusnya ada rumus yang kita gunakan, yaitu modus atau MO sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas kali dengan D1 per D1 tambah D2. D1 di sini adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Oke ya. Ini selisih ya. Selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 di sini adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sesudah. Nah, kita tentukan dulu kelas modusnya. Untuk menentukan kelas modusnya di sini di tabel kita lihat frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar di sini adalah di kelas keempat, yaitu 20. Nah, itu adalah kelas modus yang frekuensinya paling besar. Nah, kita coba substitusikan ke dalam rumus. Tepi bawahnya di sini adalah 44,5 ya. 44,5. Panjang kelasnya tadi 5. Kemudian D1-nya tadi itu selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu di mana 20 tadi itu dikurang dengan 7. Ini adalah kelas sebelumnya. 20 dikurang 7 berapa? Hasilnya adalah 13. Dibagi dengan 13 tambah D2-nya berapa? Selisih antara kelas modus dengan kelas sesudah. Nah, kelas sesudahnya ada 8, berarti 20 dikurang 8. Hasilnya adalah 12 ya, kita sudah mendapatkannya. Kemudian 44,5 tambah 5. Ini kita operasikan, kita selesaikan dalam kurung. Berarti 13. Ini dijumlahkan dulu. 13 tambah 12 berarti 25. Oke, selanjutnya 44,5 ditambah 5. Atau kita langsung saja ya. Ini dikalikan di sini. Berarti 5 dikali 13. 5 dikali 13 adalah 65. Ya, 65 dibagi dengan 25. Selanjutnya 44,5 ya. Ini kita bagi 65 bagi 25, hasilnya 2,6. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya adalah
47,1. Itu adalah nilai daripada modus. Kita lihat pada buku. Apakah benar yang misalnya tadi rata-ratanya 43,6, kemudian yang mediannya 45,25, kemudian modusnya 47,1. Apakah benar di soal 2.11? Kita lihat di sini, rata-ratanya tadi kita tentu di sini sudah didapatkan 43,6. Berarti benar ya? Benar dengan yang kita sudah kerjakan. Nah, benar ya. Kemudian untuk median, di sini ada median tadi berapa? 45,25. Kita lihat di sini yang kita sudah kerjakan, berarti benar ya, di sini ada 45,25. Selanjutnya untuk modus 47,1, kita lihat di sini. Berarti modusnya adalah 47,1. Nah, berarti yang kita sudah kerjakan berarti sudah benar ya. Jadi itulah cara untuk menentukan rata-rata, media, dan modus dalam data berkelompok. Nah, kemudian untuk contoh 2.12 itu sama ya pengerjaannya. Sama pengerjaannya, menentukan rata-rata dulu, median, baru modus. Baik, sekian untuk hari ini. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan semoga yang saya paparkan ini, materi yang saya sudah jelaskan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Terima kasih.